Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dalam Saat Teduh di pagi hari ini. Saya yakin percaya semuanya dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, izinkan saya membaca firman Tuhan yang terdapat di Yesaya 41 ayat 13 yang dikatakan, "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau." Tidak ada kuasa lain yang lebih besar selain daripada kuasa Tuhan. Oleh sebab itu janganlah takut, berpegang teguhlah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong saya dan saudara. Hanya Tuhan yang sanggup membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Belenggu apapun itu, dari ikatan apapun itu, hanya Tuhan yang sanggup melepaskan. Dari penyakit apapun itu, hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Mari buka hatimu, kita sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin Yesus. Tuhanku terlebih besar. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Haleluya. Yang selalu setia bersamaku.
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Sungguh besar Kau Tuhan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang sanggup menolong, Engkau Tuhan yang melindungi kami. Sungguh tak pernah terbatas kasih-Mu bagi hidup kami Tuhan. Sungguh tak pernah terbatas kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau penolong, Kau penolong. Kuasa-Mu terlebih besar. Terima kasih Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sekarang apa ya dalam bayar dalam bayar dalam. Sekarang apa ya dalam bayar dalam bayar dalam. Ku bersyukur sebab Kau ajaib, sebab Kau mulia. Oh Yesusku yang penuh kasih, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh. Kami bersyukur Bapak buat hari ini, karena kami tahu semua bisa kami lewati, kami boleh jalani. Semua karena ada penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan yang selalu melingkupi kami. Bahkan hari ini, sebelum kami menjalani hari-hari kami, sebelum kami beraktivitas, biarlah kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana setiap kami boleh memiliki nilai yang selfless dari apapun yang firman Tuhan sampaikan. Bersyukur buat hari ini, bersyukur buat nafas hidup yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Bersyukur dalam nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya berdoa sungguh setiap kita memiliki pengharapan yang baru, mujizat baru, dan berkat yang baru di hari yang baru. Yes, hari ini saya akan share dengan tema selfless pastinya. Tapi hari ini saya akan menceritakan kisah selfless dari seorang Yosia.
Yosia adalah anak dari Raja Yehuda. Ia adalah anak Amon, Raja Yehuda yang sangat jahat sebelum Yosia menjabat sebagai raja. Yosia menjadi Raja Yehuda ketika ia masih berusia 8 tahun. Wow. Dan ia memerintah selama 31 tahun lamanya setelah Tuhan percayakan dia menjadi raja pada saat itu. Dan pada tahun ke-12 di pemerintahannya, Yosia mulai mentahirkan Yehuda dari penyembahan berhala yang berkembang subur pada masa pemerintahan ayahnya. Jadi waktu ayahnya menjabat sebagai Raja Yehuda, ayahnya menitahkan bagi bangsa Yehuda untuk menyembah berhala dan menyembah atau percaya kepada dewa-dewa lain selain Tuhan. Dan yang dilakukan oleh Yosia sangat paradoks dengan apa yang ayahnya lakukan. Dan itulah yang Yosia pilih sebagai nilai hidup untuk dia hidupi, untuk menjadi berbeda dari apa yang ayahnya lakukan. 2 Tawarik 34 ayatnya yang ke-8 saya bacakan. Pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, setelah selesai mentahirkan negeri di rumah Tuhan, ia menyuruh Safar bin Azalia dan Maasea penguasa kota, serta Yoah bin Yoahas bendahara negara untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. That's amazing. Apa yang Yosia perbuat sungguh sangat berbeda dengan apa yang ayahnya perbuat. Mungkin setiap kita yang hidup bersama dengan orang tua, kita akan mencontoh atau menjadikan orang tua kita sebagai panutan hidup. Dan apa yang orang tua kita lakukan akan menjadi dampak, akan menjadi refleksi diri untuk setiap kita boleh melakukannya. Tapi Tuhan memberikan Roh Kudus bagi setiap kita yang dipilihnya untuk hidup berbeda dari apa yang orang tua bahkan nenek moyang lakukan. Tuhan rindu setiap kita boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rindukan untuk setiap kita lakukan. Bahkan tidak sedikit perbuatan-perbuatan yang tidak mengenakan bagi Tuhan, yang tidak menyenangkan bagi Tuhan untuk setiap kita melakukannya. Tapi mari, Tuhan rindu setiap kita boleh melakukan apa yang Tuhan ingin setiap kita lakukan. Seperti Yosia, dia melakukan apa yang ayahnya tidak lakukan. Karena kenapa? Karena dia memilih untuk taat sama Tuhan, karena dia memilih untuk hidup berbeda dari apa yang ayahnya hidupi. Itulah nilai selfless dari Yosia. Yosia hidup taat sama Tuhan dan hidupnya penuh berapi-api akan mencintai Tuhan. Bahkan dia saat masa jabatannya sebagai raja, dia mau memperbaiki rumah Tuhan. So, setiap kita yang ada di rumah ini, setiap kita yang tergabung di rumah ini, kita semua sedang sama-sama melakukan, sama-sama menaruh korban untuk Project Love My Home, rumah bagi generasi. Setiap kita rindu untuk memiliki ruangan, kapasitas yang jauh lebih besar, agar setiap generasi, setiap kita yang memiliki kegiatan masing-masing di rumah ini, kita bisa melakukannya secara luar biasa bagi Tuhan dan di rumah Tuhan. Dan pastinya saya mengajak kita semua untuk mari berkorban, mari bersama-sama untuk membangun rumah Tuhan bagi Tuhan dan oleh Tuhan, agar setiap generasi boleh
tertanam di rumah ini. Karena kami sungguh percaya rumah ini adalah rumah bagi generasi. Rumah ini adalah rumah di mana Tuhan mempercayakan generasi untuk bisa bertumbuh dan berbuah di rumah ini. Dan percayalah, Yosia memang dikenal sebagai tokoh pembaharu. Ia melakukan reformasi keagamaan, kerohanian yang sangat besar di kerajaan Yehuda. Reformasi yang dilakukannya jauh lebih luas dan lebih dalam daripada perubahan yang dilakukan oleh Hizkia. Dan apa yang firman Tuhan katakan hari ini, biarlah apapun yang dilakukan orang tuamu, apapun yang engkau lakukan saat ini, mari give the best for God. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena saya tahu ketika kita memberikan hal yang terbaik bagi Tuhan, maka Tuhan yang tidak pernah tidur, tidak pernah tinggal diam, Dia akan melimpahkan segala sesuatu yang baik bagi kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Biarlah kiranya nilai selfless Yosia dapat kita hidupi untuk tidak mengikuti ajaran atau kegiatan atau ritual apapun yang sudah nenek moyang atau orang tua kita lakukan, atau apapun yang tidak menyenangkan hati Tuhan untuk tidak kita lakukan. Dan biarlah ketaatan dan kerinduan Tuhan bisa kita lakukan sebagai standar gaya hidup orang percaya di hadapan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur buat hari ini. Kami tahu karena kami terbatas. Tapi biar Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas selalu mampukan kami memiliki nilai hidup selfless, di mana kami tidak egois dengan apapun keinginan daging kami. Tetapi biarlah kami dapat hidup, melakukan kerinduan, dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena kami mau menjadi anak-anak yang taat. Dan kami dijauhkan dari segala yang jahat. Bersyukur untuk hari ini. Biarlah kiranya apapun yang Tuhan rindukan untuk kami lakukan, kami dimampukan oleh Roh Kudus boleh melakukannya. Bersyukur Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di seri Saat Teduh Selfless di hari esok. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.